Kita berangkat dari tanggal 24 ya, sampai ke Perancis tanggal 25. Yang pasti kita ada 4 performance ya, 4 penampilan, dan anak-anak tuh sangat luar biasa memukau ya penampilannya. Tentunya apresiasinya sangat tinggi ya dari audiens di sini gitu. Mereka menikmati hiburan ya, sajian dari anak-anak. Perjalanan ini meskipun perjalanan panjang ya, membutuhkan energi, pikiran dan sebagainya, tetapi saya happy ketika melihat anak-anak happy. Karena itulah tujuan kami. Dari pengalaman saya sendiri juga, pertama kali ya saya mengalami semua itu kita yang harus menyediakan, misalnya transport, hotel, dan biasanya kalau saya kemana-mana itu sudah tersedia. Nah, ini pertama kali yang itu yang sangat First time, ya. berat. Ya. Berat, dan terutama transport Ya. kita ini di luar ini, kita di luar, semua di luar bayangan kita sebagai pendatang ya sini. Jadi semuanya tuh kita kan dalam keadaan gelap. Jadi mau kemana kita nggak tahu. Memang dibantu oleh sekarangnya AI atau GPS apa, kalau zaman saya dulu kan itu nggak ada, yang tidak memungkinkan. Nah sekarang dibantu itu, tapi mengenai yang berat itu adalah satu biaya, karena biaya transport di Prancis itu sangat tinggi. Kedua, makan itu juga sangat mahal. Nah itu yang kita berusaha misalnya ya masak sendiri misalnya. Yang bisa kita jalan kaki kemarin juga 2 kilometer kita jalan ke tempat pertunjukan karena si bis yang itu tidak bisa masuk ke tempat, ke lokasi gitu. Jadi ya harus jalan, dan terik panas banget, dan cuaca saat ini tuh mengalami perubahan iklim yang luar biasa. Jadi di sini dingin, tiba-tiba dingin. Jadi kondisi fisik kita memang harus siap juga. Ya. Menambahkan dulu dari ayah ya, ini juga salah satu uji mental ya, karena mentalitas juga penting ya, untuk anak-anak kita ya. Karena ketika kita melepas mereka ya, suatu saat nanti mereka sudah siap. Inilah edukasi untuk mereka bahwa
tidak semua yang kita harapkan itu akan terwujud ya. Ekspektasi kita mungkin tidak bisa semua terwujud, namun mereka harus siap secara mental. Contoh misalnya betul kata ayah, apakah kita harus jalan kaki atau perjuangan apapun itu, baik makan atau di panggung seperti apa, itu melatih mentalitas kita bahwa ini kita harus siap secara mental ya, dan itulah juara yang sesungguhnya itu. Karena mereka juga melihat perjuangan kami seperti apa, dan kita harus menjadi contoh dan teladan untuk anak-anak kami. Dan alhamdulillah anak-anak kita itu anak-anak yang tangguh secara mental. Mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun, baik dalam kondisi apapun. Itu kita sangat bangga sekali. Dan perjalanan kita beberapa kali ke luar negeri ya, itu semua anak-anak yang kita bawa semuanya mentalnya luar biasa. Om Dero sendiri pernah memiliki pengalaman dengan kami perjalanan ke luar negeri itu seperti apa, dan melihat juga anak-anak kita ketika ke Nepal, ke Slovakia dan sebagainya. Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kita bukan wisata ya, tetapi melakukan tugas ya, tugas negara lah gitu ya. Kebanyakan orang berpikir kan kalau keluar negeri itu seperti senang, wisata, ya, senang. Ya, enggak juga gitu. Malah ininya berat kita. Even mau dibiayai atau mau di cover seseorang, tetap saja itu perjuangannya luar biasa ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Contoh ya, ayah ketika perjalanan ke Madagaskar pada saat itu kondisi panggung yang buruk, sound system yang buruk, padahal dengan nama besar Krakatau yang mereka bawa, tetapi totalitas tetap kita harus menampilkan yang terbaik, dan orang sehingga tidak bisa melihat kekurangan di lapangan. Ketika kita memberikan secara totalitas di panggung, mereka tetap bisa menikmati kita. Itulah seniman sejati. Memang kadang-kadang kita juga seperti waktu di Chengdu kita dapat tempat yang luar biasa, yang mewah, dan dapetin treatment yang luar biasa. Luar biasa. Itu memang suatu bonus. Bonus itu. Artinya berarti dalam keadaan kondisi apapun kita istilahnya jalaninya ini ya harus sepenuh hati, sepenuh hati, setulus hati, karena apa yang kita perbuat, kita lakukan dengan keikhlasan, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, baik itu pengalaman kita ke depan maupun keberkahan untuk kita semua. Terharu ya ketika kita melihat penampilan anak-anak dengan segala penuh perjuangan, di mana mereka harus mempersiapkan fisiknya, karena setiap hari kan kalau keluar negeri itu full ya, padat ya, mereka harus bangun pagi, dandan, kemudian mempersiapkan diri, berlatih dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak mudah kan ya, tetapi ketika di panggung mereka tidak terlihat lelah, mereka tetap happy meskipun mereka lelah gitu ya. Itu yang mengharukan untuk saya, karena gini, kami berjuang tuh merasa tidak sia-sia. Kami sebagai orang tua memiliki tanggung jawab ya, memiliki kewajiban untuk membesarkan dan memberikan ruang, kesempatan untuk anak-anak. Ketika mereka happy dengan segala rintangan yang ada, itulah yang mengharukan untuk kami, sehingga kami bisa, itulah kolaborasi ya antara orang tua dengan anak gitu. Dan kita juga bisa melihat ini progres di anak-anak. Jadi setiap, kalau misalnya ini kan kalau berangkat mau ke luar negeri itu perlu persiapan, dan mereka juga kan menyiapkan secara skill. Jadi beda kalau misalnya ini sih mainnya misalnya di dalam negeri, di kota di mana, atau acara yang biasa buat mereka gitu ya. Jadi persiapannya juga berbeda. Jadi kalau ini kita menekan, kita melihat dia ada progres, kita ada kemajuan dalam penampilannya, dalam teknik menarinya,
Nah itu sangat penting buat mereka sendiri. Jadi mereka bukan cuman tampil di depan eh, penonton yang memiliki apresiasi. Nah kalau beda dengan di negara sendiri, penontonnya itu mungkin apresiasinya yang kurang ini ya, tidak setinggi di luar negeri karena kita menampilkan sesuatu yang unik dari budaya kita. Nah, itu yang diapresiasi. Itu mungkin kalau di negara sendiri ya dianggap biasa gitu ya. Kita bangga sebagai orang Indonesia bahwa kita memiliki identitas dengan beraneka ragam budaya ya, dari pakaian ya, tradisi dari berbagai daerah ya, kemudian juga bahasa mungkin dan sebagainya. Itu yang membuat orang untuk tertarik gitu melihat kita. Di sini tuh di pom bensin aja kita diminta untuk foto, dimanapun kita diminta foto. Artinya kan betapa kayaknya ya keberagaman budaya di Indonesia yang membanggakan untuk kita gitu. Jadi bisa lihat identitas diri. Nah, jadi kadang-kadang kan orang dari mana, dari Indonesia. Kok dari Indonesia kok banyak macam-macam begini? Kan biasanya kalau misalnya orang dari India gitu, orang India misalnya satu. kan bentuknya sama gitu ya kan Sama. dari India mah. Nah, inilah memperlihatkan kekayaan budaya kita. Ya. Nah, itu yang membuat orang-orang di Eropa sini kagum sebetulnya. Sampai bertanya, ini dari mana? Mereka cuma tahu Bali misalnya ya. Ini ternyata kita banyak tempat lain yang mereka sama sekali nggak tahu. Nah, itulah tugas kita dalam misi kebudayaan ini, memperkenalkan budaya-budaya kita yang demikian kaya. Ils sont dans l'association Dentra, de Lestari Budaya de l'Indonésie. Ce sont des enfants qui ont été depuis toujours, qui font des danses. Et ils ont été sélectionnés depuis toutes les villes de l'Indonésie. Il y a de danse. Donc l'association a le but de sélectionner des jeunes talents pour devenir des danses professionnelles. Je vous remercie. À vous.
Ini hari ke-7, hari ke-8. Heeh. Kita di sini dan besok kita akan pulang. Hore. Meninggalkan tempat istimewa lah ya. Iya, tentunya berkesan sekali di sini. Kita sangat menikmati kebersamaan dan pasti akan sedih juga ya berpisah dengan anak-anak kita juga yang pulang ke Padang, pulang ke Aceh, pulang ke Jogja. Waduh, kita selama berhari-hari bareng-bareng ya berjuang gitu ya. Tentunya harapan kami berdua ya, ini bukan akhir dari perjalanan Genteral Lestari Budaya ke luar negeri. Namun ini adalah selalu menjadi motivasi untuk selanjutnya bisa lebih baik dan bisa lebih terarrange ya dengan baik ya, terorganize dengan baik. Dan harapan kami mudah-mudahan anak-anak kita dengan adanya kegiatan ini bisa diberikan ruang yang luar biasa di luar sana, bisa mendapatkan kesempatan yang luas untuk masa depan mereka, karena inilah tujuan kami. Saya sangat salut dengan adik-adik yang begitu penuh dedikasi dan menjiwai tampil di beberapa panggung, tidak hanya menarikan satu tari, tapi menarikan berbagai performances yang memerlukan kostum yang begitu warna-warni, berwarna. Jadi itu juga tidak menjadi hambatan untuk mereka untuk membawanya dari Indonesia. Seperti kita ketahui, kita dalam melakukan traveling itu biasanya terbatas dalam membawa barang bawaan karena ada aturan-aturan dari maskapai penerbangan. Dan itu saya juga kagum sampai kemarin saya melihat ada pecahan piring yang diperlukan untuk sebuah pertunjukan dan itu dibawa oleh tim kita dan dipertunjukkan di khalayak ramai untuk keperluan tari piring dan untuk diinjak. Yang menurut saya itu sesuatu yang luar biasa karena menunjukkan aneka budaya dari Indonesia. Saya berharap GLB akan menjadi semakin kuat, semakin mengakar, semakin besar nantinya, karena kita tidak ingin budaya kita terkubur dan tenggelam, dilupakan orang. Kita bangsa yang besar, begitu banyak warna budaya kita, mulai dari ujung, dari Sabang sampai Merauke. Dan ini melalui Genteral Lestari Budaya kiranya menjadi sarana dan wahana bagi anak-anak generasi muda untuk menggali talentanya dalam melakukan budaya maupun memelihara kekayaan budaya. Karena siapa lagi yang akan melakukan kalau bukan kita. Kita tidak ingin suatu saat nanti kalau ingin melihat budaya Indonesia kita harus pergi ke Eropa. Jadi siapa yang memelihara budaya ini kalau bukan kita. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan bisa bersama Ayah Pra. Banyak banget ilmu yang bisa saya petik, apalagi di malam keberapa ya, keempat apa ya, bisa cerita-cerita sama Ayah. Begadang kita sampai 3:30 bro, nonton anaknya Ayah namanya Naira Dharma ya. Wah keren banget tuh. Terus banyak lagi lah, banyak hal
cerita-cerita sama Pak Dero juga banyak lah, kita bertukar pikiran aktivitasnya seperti apa, bersuah foto bersama, berfoto bersama, kita bangun pagi-pagi, wah mandi, bener-bener sarapan, udah gitu hampir kita cariin. setiap hari, tapi kita kalah sama Pak Gay. Oh iya, Pak Gay lebih pagi. dia lebih pagi Lebih tapi dia pagi. solo ya. Ya kalau kita together, kita explore lingkungan apa area sekitar di mana Iya. kita tinggal. Di situ kita punya swafoto. Iya gitu. Sangat luar biasa, kesan personal dan kesan profesional ya. Jadi perjalanan anak-anak ini di pentas internasional, beberapa tantangannya bisa dilalui dengan baik ya. Kita fokus ke anak-anak ya gitu. Anak-anak itu bisa menyesuaikan keadaan ketika dia harus tampil gitu. Itu sangat luar biasa dengan kondisi perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, tapi ketika tampil di atas panggung, auranya benar-benar terlihat bahwa dia sebagai duta budaya gitu. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat mereka, tentunya berskala internasional, sudah berani keluar dari Indonesia ya, udah berani ke negara lain. Nah ini kedepannya, saya fokus ke depannya dengan berbekal mental yang seperti itu harus diberikan ruang yang lebih kondusif lagi buat anak-anak gitu. Dia bisa dibawa ke festival internasional gitu, sehingga betul-betul di situ yang menyaksikannya nanti sama-sama gitu ya, penikmat seni dari berbagai dunia. Nah ini kita semua sebagai pendukung dari anak-anak yang menjadi agent duta yang membawa nama baik Indonesia, mungkin nanti kedepannya harus memberikan jalan lagi nih, kesempatan lagi buat mereka untuk tampil sambil mereka punya kreasi-kreasi terbaiknya. Saya lihat juga luar biasa ya, tarian-tariannya kontemporer yang memang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang itu memang harus kita gembar-gemburkan ke negara-negara lain bahwa kita tuh sangat memiliki beragam budaya, dari tariannya, dari melantunnya, dan dari pakaian-pakaian daerah yang dikenakan oleh anak-anak. Itu menjadi salah satu cara bagaimana kita mengenalkan Indonesia. Anak-anak sih sebenarnya dia itu mesti melihat visi ke depan. Jadi berkesenian itu bukan cuma hobi, bukan cuma buat mengisi waktu atau menurut perintah orang tua ya, biasanya dipaksa gitu, kamu harus, bukan. Tapi itu ini tuh diharapkan bisa menjadi profesi. Ya. Itu idealnya. Jadi kita menjadi penari profesional, menjadi musisi profesional, apapun itu. Jadi ke depan itu sebenarnya itu masih terbuka gitu. Ya, mungkin kedepannya ada summer school gitu yang melibatkan seperti itu. Jadi anak-anak dilibatkan beasiswa untuk summer school gitu. Jadi itu lebih resmi secara lembaga. Kemudian dari Prancisnya juga ke Indonesia dilibatkan summer school, tapi fokus ke summer school budaya. Jadi nanti misalkan mereka datang ke Indonesia, summer school di Indonesia, datang ke angklung, datang ke sanggar-sanggar tari dan sebagainya. Nah begitu juga dengan kita dari sini ke Prancis sama gitu ya, untuk seperti itu mungkin ke depannya itu bisa dilaksanakan seperti itu. Satu lagi, terima kasih. Ternyata saya juga appreciate ya sama penyelenggara yang di sini yang bekerja sama sebelumnya dengan GLB, AAI gitu. Mereka memberikan sertifikat. Nah, itu sertifikat itu penting sekali buat anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya gitu.
apalagi sertifikatnya di Indonesia kan sudah diakui ya di Kementerian Pendidikan, jadi pasti menambah kredit, mereka bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dan juga kuliah di tempat yang diinginkan. Nah, mungkin tadi sertifikat itu juga nanti ke depan ketika itu summer school dan sebagainya, itu juga menjadi poin kredit juga untuk mendukung pendidikan. Kalau pesan untuk ayah dan bunda, untuk bunda mungkin yang kuat, yang semangat, yang happy membawa kesenian ya ke tempat-tempat yang apa ya, tempat-tempat yang semestinya ya sih, biar kesenian kita dikenal orang luar gitu. Untuk ayah ini, kalau untuk ayah sehat-sehat ayah, pokoknya insyaallah bismillah, Dani coba untuk meneruskan semangat ayah gitu. Mohon bimbingannya bunda dan ayah sampai pada titik yang semestinya. Asik. Perkembangan ini merupakan pertumbuhan yang saya kira menyenangkan dan senantiasalah berada pada sebuah upaya bagi generasi muda bangsa ini agar mereka maju pesat, tidak terkendala oleh masalah-masalah pemikiran yang seharusnya sudah dilewati soal perempuan Indonesia yang perlu berada dalam dunia perkembangan percepatan pertumbuhan agar kecerdasan budaya maju untuk kemanusiaan, sehingga cinta akan sesama manusia dan cinta akan segala makhluk termasuk alam semesta yang harus kita jaga agar generasi mendatang sungguh dapat menjadi pewaris-pewaris dari kita-kita yang sadar bahwa kita perlu peduli terhadap seni, budaya, dan alam semesta. Demikian apa yang saya dapat berikan sebagai pemikiran. Semoga semuanya lancar dan dipenuhi berkat dan rahmat Sang Pencipta alam semesta. Amin. Tentunya semangat terus untuk berkarya, jangan mudah menyerah, dan tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Semangat, Cayo! Kita di mana ini? Mau kemana? Ini sekarang kita ada di Barcelona. Kita mau menuju Doha. Mungkin perjalanan sekitar berapa ya? 6-7 jam mungkin ya.
kita nggak ada isi bensin juga, jadi langsung.